makanya cinta itu harus 100%. Ya. Bini lu tahu, lu sisain 10%. Oh iya benar-benar. Angkut koper dari rumah. Jadi kita tuh nggak bisa prasmanan guys, ngambil yang kita suka doang, harus 100%. Memang tidak mudah karena sistem bikin hidup sulit. Sehingga kemudian suka ada tawaran-tawaran. Ya habis gimana lagi? Iya nggak ada pilihan. Iya, gue kan mau kerja. Lu makan apa? Lu ada situ. Kata Tuhan, lu nggak pantas kembali ke rumah gue yang mulia, tempat gue yang mulia. Bukan awalnya. Ini adalah tonggak yang akan dipasang oleh mereka. Begitu WHO Pandemic Treaty berjalan, maka ini ibarat jet ini. Kecepatan menuju ke one world government yang akan mereka canangkan tahun 2030. Oh ini bukan campaign besar berarti nih? Hah? Campaign besar? Besar sekali. Ini mereka sudah rencanakan, makanya ada G7, G20. Ini rencananya ke situ. Oh. Termasuk yang di Bali kemarin. Saya punya dokumentasinya kok. Ya. Jadi setelah ini ada next step-nya nih setelah ini. Nah, ini adalah program yang dimainkan. Ketika jalan nih misalnya. Ya, ketika ini program sudah jalan ya, masing-masing. Tapi efek deterennya atau hal pemaksanya adalah undang-undang ini. Pemaksanya sebagai apa? Untuk mengontrol pergerakan manusianya ini. Berarti semua program itu ujungnya adalah menguasai kebijakan. Bukan total kontrol. Total kontrol, ya total kontrol. Ini sudah bukan kebijakan hasil pemikiran anak bangsa. Ini endorse kok. Oh jadi semua yang campaign kemarin tuh endorse semua? Endorse semua. Kan uangnya uang dari yang pemodal. Akhirnya kan kapitalis. Ini kapitalnya, ini program gua kerjain. Tapi ikutin gua punya mau, yaitu kontrol total rakyat lo. Gitu. Makanya coba tanya sama mereka, ngerti dari mana itu Indonesia Emas tahun 2045? Siapa yang ngasih tuh pemikiran begitu sehingga tiba-tiba seragam di mana-mana ngomong 2045? Siapa yang membuat tulisan bonus demografi? Pernah dengar gak? Pernah dengar, iya. Tahu siapa yang awalin? Iya mereka semua. Satu kaitan ini, bonus demografi itu jumlah penduduk kita banyak, tetapi jadi budak untuk mereka mendapatkan masa keemasan. Bukan kita. Jadi ini ngomong-ngomong segala macam. Gimana makannya susah mau ya. Saya aja yang kayak begini nggak mudah mau dapatkan makan kok. Apalagi yang sudah dibangun yang di bawah. Next tujuannya apa? Ketika semua sudah total kontrol. Jadi total one government. Walaupun beda-beda negara tapi one. Jadi gini tujuannya mereka. Ada next slide kan? Ya. Ada. Ya. Ini semua dia punya. Wow. One world government, one world cashless currency. Jadi nanti semua satu mata uang. Silakan dibaca biar paham, biar semua yang Jadi ini boleh kita tanyakan kan? Boleh. Harus. Biar melek. Jadi satu pemerintahan dunia. Jadi kebijakan apa yang ada menjadi satu pucuknya ini akan jadi dijalankan ke seluruh dunia. Dunia udah cashless gitu. Jadi cuma transfer data aja ya. Pada saat orang bisa ngatur itu angka, dia jadi kaya sendiri tuh bisa tuh. Ya, punya sistem kok. Satu bank dia bisa hilang, nangis loh. Nangis. Dan ketika nanti sudah masuk ke dalam one world currency, mereka yang masuk, saya tidak mau, gitu. Kalian akan dibatasin oleh algoritma. Jarak jangkau belanjanya. Misalnya Mas Ari, dari sini cuma 1 kilometer. Lewat dari situ gak bisa. Tapi ada duit gue. Ya gak bisa, jarak lu udah diatur sama sistem. Hanya 1 kilometer. Yang satu ya, saya mau beli makanan ini atau barang ini, terus tiba-tiba algoritma tidak mengatur itu boleh dibeli. Ya gak bisa. Jadi kita jadi kayak budak dong. Ini total kontrol itu budak total sampai no left behind. Itu no left behind yang diomongin oleh mereka yang nyapres itu sebenarnya nggak ngerti mereka tuh.
no left behind ini adalah Tuhan menginginkan tidak ada satu yang tersisa, tertinggal ikut iblis, ikut Dajjal. Tetapi yang sedang dimainkan program ini adalah program dari sistem Dajjal agar semua, tidak ada satupun manusia yang tertinggal kembali kepada Tuhan. Paham? Itu makanya total kontrol. Yang mengontrol kita fitrahnya adalah, yang berhak adalah Tuhan. Mereka bermain sebagai Tuhan, playing God, untuk apa? Mengontrol dunia dan diambil. Makanya Bill Gates sudah mendaftarkan ID 2020 dengan nomor 060606. Gitu. Ngeri ya Bang Darman ya. Ini mirip-mirip, saya juga boleh dengar juga, tapi nggak tahu cocokologi atau nggak teman-teman ya, bahwa bahasa Inggris future, masa depan, itu kalau di dalam Islam futur itu artinya lemah iman. Jadi masa depan pemilik iman itu udah mulai lepas-lepas Ya. tujuannya. Jadi setiap kalimat yang mereka buat itu sebenarnya ada maknanya. Ada maknanya. Busy juga itu, being under Satan yoke, di bawah cengkeraman iblis. Jadi sibukkan dirimu sesuai dengan keinginan. You have no time for God. Man. Coba lu hitung, sehari berapa lama lu kasih waktu buat Tuhan? Dengan lu bisnis kan being sibuk lah Business. ya. Gak tau sibuknya nggak jelas apa pokoknya. Pokoknya asal bukan nginget Tuhan ya, itu Ya, busy. ya. Jadi iblis bilang itu, gue kasih semua, tapi satu, jangan pernah punya waktu buat Tuhan. Ya itu dia anggap kita musuh. Gitu. Nah, sustainable ini, sustain itu apa? Sepanjang masa sebenarnya, berkelanjutan dalam kontrol yang tak berhenti sampai jiwa. Jadi bukan cuma tubuh kita pergerakan dia, ini jiwa kita ingin mereka kontrol sampai supaya jangan pernah punya apa, loss iman sekali. Makanya dia perlu apa, gelombang yang akan ditanamkan di kepala kita, di tubuh kita, supaya nanti apa, semua langkah kita tuh bukan langkah iman. Tidak ada lagi kenal siapa pencipta kita. Semua Jadi banyak robot. Ya. Tiga. Tiba-tiba ini lihat pandang begini, tiba-tiba tak 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 bangun. Terus kenapa Pak Ari kayak gini? Bukan lu lagi. Gue udah style dari jauh frekuensinya. kesurupan gitu ya, udah diatur ya sama Iya, dia bikin senatural mungkin. Makanya film-film sudah dibangun kan seperti itu. Tiba-tiba dia kok jadi orang lain ya. Jadi kayak orang kesurupan, kayak orang kemasukan. Tapi belum kan sekarang kan? Hah? Belum kan? Ya dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai banyak. Baik secara spiritual. Ini kan ilmu spiritual yang dimanifestasikan dalam fisik. Ya. Dia copy paste, makanya ada istilah copy paste. Itu bahasa mereka. Dia mengcopy kuasa Allah. Seolah-olah kontrolnya jadi punya mereka. Untuk Bukan seolah-olah, mereka memang mau. Mereka ini kaki tangannya Dajjal. Untuk mengambil jiwa yang adalah milik berharganya Tuhan, supaya jangan menyembah kepada Tuhan. Supaya worship of science, bukan worship of God. Memang ada agama yang Scientology. Ya, jadi gitu, worship of God-nya lupain. Jadi sains ini membuat orang lebih percaya, lebih menyembah kepada hasil sains, bukan kepada yang menghadirkan gue. Kan tolol kan? Apa nggak sedih Tuhan? Gue yang hadirkan lu nggak percaya, lu coba-coba sama gue. Gimana kalau kira-kira begitu? Misalnya sama sekarang lagi di pur aja berarti sekarang. ya, kalau kayak pegawai. Lu ada di sini, lu nggak percaya sama kita tuh harus seperti anak kepada bapaknya. Percaya penuh. Kita nggak pernah nanya, Pak, bapak punya uang nggak? Pokoknya taunya bapak kasih makan aja. Gitu. Begitu harus hubungan kita dengan Tuhan. Nah, si ini pengen begitu juga perlakuan kita. Playing God berarti. Iya. Supaya kita berharap makan sama dia. Tapi ini semua racun, baik racun iman maupun racun terhadap tubuh kita. Berarti yang bisa ngalahinnya hanya untuk mereka yang memiliki iman berarti ya. Of course dong. Yang nggak menggantungkan Hanya makhluk-makhluk yang takwa benar. 100%. Yes. Nggak bisa. Makanya cinta itu harus 100%. Ya. Bini lu tahu, lu sisain 10%. Oh iya benar. angkut koper dari rumah. Jadi kita tuh nggak bisa prasmanan guys, ngambil yang kita suka doang, harus 100%. Memang tidak mudah karena sistem bikin hidup sulit. Sehingga kemudian suka ada tawaran-tawaran
Ya habis gimana lagi? Iya, nggak ada pilihan. Iya, gue kan mau kerja. Lu makan apa? Ada gitu. Kata Tuhan, lu nggak pantas kembali ke rumah gue yang mulia, tempat gue yang mulia. Kecil banget lu, takut terlalu hina. Lu menghina tempat yang mulia ini. Dia tidak memilih orang yang banyak duit. Gitu. Dia yang memilih orang yang betul-betul takwa dan punya akhlak. Orang beradab. Bagaimana mau beradab? Adil aja enggak. Kenapa nggak adil? Manusia mengukur status orang dari apa? Jumlah angka yang dia miliki, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semuanya disembah-sembah. Woi, hebat-hebat. Berarti angka lah jadi Tuhan sekarang. Iya memang. Dan itu buat di mata Tuhan, itu kompetitor utama. Tuhan adalah angka. Untuk orang-orang sekarang yang yang itu. Ya, mungkin saya juga termasuk. Bukan hanya uang. Kadang-kadang followers itu banyak. Angka juga. Angka, bos. Angka juga. Menang ini dia. Ranking 1 misalnya. Terbaik dia misalnya di angka juga. Padahal nyontek. Dalam satu organisasi dia orang nomor 1, angka juga. Angka. Nah, disitulah dia mainkan. Makanya sekarang kita digiring ke sistem angka. Digitalisasi. Digit itu angka. Udah dikasih kodenya kok. Mereka itu nggak terlalu tertutup sebenarnya. Mereka ngasih simbol-simbol. Cuman kita harus punya kecerdasan untuk memecahkan sandi itu. Bukan kebetulan saya pernah disandi, bukan berarti saya disandip. Saya mengerti hal ini karena saya belajar sandi secara khusus, tidak. Gitu. Karena banyak orang yang melihat tetapi dia tidak melihat. Banyak orang mendengar tetapi dia tidak mendengar. Ini menarik. Sebenarnya banyak ya hal yang sinkron dengan apa yang saya pikir selama ini. Tapi menarik ya ngobrol sama Bang Dharma. Banyak hal yang mungkin sekarang kita menganggap ini hal yang mungkin begini aja kayak tadi nih. Hal yang bisa dikontrol dengan cara elektronik itu ada Bang. Contohnya gini, udah dicobakan ya. Ada beberapa lagu. Orang kalau dengar lagu itu bunuh diri. Bunuh diri ada lagu. Ada tuh. Kalau saya juga Gloomy Days atau ada beberapa lagu. Iya. Ada satu band yang kalau konser itu ada setelahnya pasti ada yang bunuh diri. Karena apa? Ini adalah permainan frekuensi. Permainan energi. Jadi untuk mengetahui the secret of universe, you have to know energy, frequency, and vibration. Ini semua bicara spiritual. Ya, ini bahasa pengetahuan ini. Ya. Jadi tubuhmu ada energinya, spirit, ruh, dan dia memancar, yang dibilang virus, menular, memancar, menjalar. Nah itu kata-katanya. Cara memancarnya dengan gelombang, disebut apa? Frekuensi. Itu doang. Jadi ada radio. Kita ini kayak radio. Kita hidup, radio bisa menerima pancaran dari stasiun radio tanpa kabel. Kenapa? Karena ada antena. Nah, begitu juga kita di sini, kita di hipotalamus kita ada antena yang bisa menerima apa yang Tuhan mau. Makanya kadang-kadang di hati jangan lakukan itu. Kita jebol, kita punya pertahanan. Lakukan aja, nggak ada yang lihat. Gitu. Padahal dia pantau. Makanya setiap second catatan kehidupan kita itu lewat setiap tarikan napas. Kita nggak ngomong aja langsung tetetetet. Jadi kayak begini, kayak sistem tetetetet, 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 kayak telegraf ya, tetetetet kayak gitu. Kita catat tuh di sana. Nah, itulah dicontoh oleh mereka menjadi big data. Dari data. Big data itu contoh catatan buku dosa kita. Makanya dia setiap lu ketik lu delete, udah kecatat. Udah nyatet sana ya. Iya. Baru jadi mikir aja kan udah. Gitu loh. Nah, lihat ini wanita, lihat gambar gini. Ih, keren ya. Aduh, gimana ya ininya? Kecatat gitu loh. Kan itu semua dia bicara gelombang. Nggak bisa kita bilang, yang ini hapus ya ntar, nggak bisa diedit ya. Ya, makanya setiap perbuatan pasti ada sanksinya. Ya, sepakat. Gitu. Upah dosa adalah maut.